Karakter yang agung tidak bisa dibeli dengan uang. Karakter yang agung tidak bisa ganti dengan berlian. Karakter yang agung juga tidak gampang direncanakan oleh otak manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Dan di sini kelebihan kekristenan adalah kita sebagai orang tua Kristen, sebagai guru Kristen, kita bukan hanya baca buku pedagogi, lalu mengerti psikologi, lalu kita pakai cara orang berdosa mendidik orang berdosa. Kalau kita pakai cara itu, maka saya kasih tahu dengan terus terang, banyak psikologis, banyak pedagogis, tidak mendidik banyak orang yang agung. Sebaliknya ada orang Kristen yang tidak mempunyai gelar yang tinggi, ada ibu bapak yang tidak belajar dengan pendidikan yang tinggi, tapi mereka hormat kepada Tuhan, mereka takut kepada Tuhan, mereka memakai prinsip Alkitab, dan mereka hidup di dalam kebenaran dan cahaya Roh Kudus. Mereka menjadi teladan yang indah sekali, sehingga orang-orang dipengaruhi mereka, baik anak-anaknya, murid-muridnya, menjadi saksi Kristus yang beribu-ribu tahun menjadi berkat dan contoh di dalam masyarakat. Saya akan memberi contoh dua, sekelompok orang yang berada di abad ke-18 dan sekelompok orang yang berada di abad ke-20. Di abad ke-18 ada satu keluarga yang orang tuanya namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards adalah seorang teolog reform, seorang pendeta congregational, dan seorang berada di New England, Massachusetts. Ini seorang yang takut kepada Tuhan, penuh perasaan yang beribadah kepada Tuhan. Dia adalah seorang pemikir yang paling besar di abad itu di seluruh Amerika, melebihi semua dosen, profesor, rektor dan universitas apapun di seluruh Amerika. Dianggap dia salah satu di antara 3 otak yang paling besar yang pernah diproduksikan di dalam benua Amerika. Jonathan Edwards, Horace Bushnell, dan Russell Bush. Ini 3 otak paling besar di dalam sejarah Amerika. Dan 3 ini adalah teolog yang reform cuma satu, yaitu Jonathan Edwards, a Calvinist, a man of fear of the Lord, a man of the Bible teaching, a man of the pastor. Itulah sebab abad ke-20 waktu ditanya, maka seluruh Amerika menganggap profesi yang paling harus dihormati itu nomor 1 adalah pendeta yang baik. Presiden baru nomor 5. Karena mereka mempelajari beberapa presiden di Amerika karakternya ada baik. Itu sebab mereka pendeta-pendeta yang baik itulah harus dihormati lebih dari presiden. Dan salah satu yang paling penting abad 18 yaitu Jonathan Edwards. Ada orang yang menyelidiki keturunan dia. Dari keluarga yang cinta Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, anaknya, cucunya terus ditelusuri sampai abad ke-20. Mereka akhirnya menemukan keluarga ini telah menghasilkan banyak keturunan yang besar sekali, yang luar biasa pentingnya. Di antara keluarga daripada Jonathan Edwards sampai tahun 1950 sudah menghasilkan beberapa wakil presiden dan orang besar di dalam sastra, dan kira-kira 65 keturunannya menjadi rektor, menjadi wakil presiden universitas, pendidik yang penting. Waktu saya membaca itu, saya kagum luar biasa. Dari satu orang yang takut Tuhan, keturunannya begitu banyak dipakai Tuhan, menjadi orang memberikan berkat kepada seluruh masyarakat. Ada yang menjadi wakil presiden, ada yang menjadi itu senator yang penting, menteri-menteri yang sangat bersumbangsi, menjadi pendidik yang besar, menjadi rektor, wakil rektor di dalam sekolah teologi, sampai puluhan orang. Saya bersyukur kepada Tuhan. Lalu saya mau tanya Tuhan, is it possible to happen in my family? Is it possible to
my descendants. Saudara-saudara, kalau engkau dengar gini, engkau ingin juga anakmu beres. Ingin? Keturunanmu beres. Ingin? Bagaimana kalau engkau sudah 300 tahun kemudian di surga, engkau melihat, aduh anak turunan saya ada yang jadi presiden Indonesia, ada yang menjadi rektor, ada yang menjadi pujangga, ada yang menjadi filsuf yang baik. Dan seluruh keluarga di dalam 200 tahun beres-beres, baik-baik. Ini satu contoh keluarga yang baik.